perspektif untuk menyiapkan generasi emas 2045. Salah satunya memang kita harus berpikir tentang pendidikan. Saya boleh memberikan ijazah kepada para hadirin. Boleh ya? Amalkan ya, amalkan. Coba catat cium. C-I-U-M. Cium. C-nya itu adalah cekatan. Mahasiswa alumni Universitas Bakti Indonesia ini kalau sudah lulus S2 harus cekatan, harus tahu persoalan negara, harus tahu persoalan pendidikan, harus tahu persoalan APBN, APBD, bagaimana nasib negara ke depan, terutama tentang pendidikan. Ini membutuhkan kader-kader yang cekatan. I-nya itu adalah inisiatif. Jadi mahasiswa itu kan harus melakukan perubahan-perubahan. Jangan hanya man of analysis. Jangan hanya menjadi manusia yang bisa menganalisa, tapi harus bisa menjadi manusia yang membuat perubahan kepada negara. Oleh karena itu harus ada inisiatif. Panjenengan tidak boleh diam. Panjenengan tidak boleh menerima apa adanya terhadap kondisi negara. Panjenengan harus memberikan kontribusi positif kepada pejabat-pejabat negara. Kalau APBN tadi untuk pendidikan harus 20%, tolong dicek APBD yang ada di daerah. Apa betul uang rakyat itu sudah digunakan untuk pendidikan 20%? Siapa lagi kalau bukan mahasiswa? Itu. Jadi harus punya inisiatif. Nah, yang ketiga, ulet. Harus ulet. Harus memiliki ghirah, semangat. Tidak boleh orang itu kemudian diam ketika ada masalah. Orang harus ulet bagaimana menghadapi masalah. Kemudian yang keempat itu adalah M, menyelesaikan masalah. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Semua orang akan memiliki masalah, bahkan sedang memiliki masalah. Masalah tidak boleh kita biarkan, tapi masalah harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Terus terang saya bersahabat lama dan kenal lama dengan Bapak Dr. Teguh Sunardi. Beliau bisa dijadikan mentor kita. Beliau menjadi pejabat di pemerintahan. Setelah itu beliau aktif di bidang pendidikan dan seluruh persoalan-persoalan beliau hadapi, beliau selesaikan dengan cium itu. Kalau menurut saya kesimpulannya, pertama C, cekatan. I, inisiatif. U, ulet. M adalah menyelesaikan masalah. Ini saya ijazahkan. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertanyaan Mas Ilham ini ibarat darah, itu menggelokarkan aktivis saya. Saya ini dulu jadi anggota DPRD. Saya banyak tahu tentang bagaimana APBN, bagaimana APBD dan lain sebagainya. Nah,
Kalau APBN, APBD yang itu notabene uang rakyat, uang negara, sampean membiarkan begitu saja tanpa ikut serta memikirkan apakah APBN, APBD itu untuk kemaslahatan, saya kira sampean itu berdosa. Sampean harus juga ikut memikirkan, walaupun tidak jadi presiden, gubernur, bupati, pejabat, walaupun tidak jadi anggota DPRD, rakyat memiliki hak untuk memikirkan dikemanakan dana APBN dan APBD itu. Saya dulu, karena saya memang backgroundnya orang pondok pesantren, Pak Kiai Husnul Ridho, saya dulu ini, beliau kan sama-sama PCNU dengan saya, sering diskusi, saya juga tahu tentang pikiran-pikiran beliau, saya sering baca buku-buku beliau. Nah, di dalam APBN itu, mari kalau bisa dibedah dengan 3 konsep yang ada di dalam usul fikih. Yang pertama, seberapa uang APBN dan APBD itu untuk hal-hal yang daruriyah, hal yang sangat mendesak, untuk kemiskinan, untuk zero hungry, untuk pendidikan. Ini hal mendesak menurut saya. Ini harus dipikirkan bersama. Kemudian yang kedua adalah untuk yang hajiat. Hajiat itu adalah kebutuhan-kebutuhan rutin. Dan yang ketiga itu untuk tahsiniyat, untuk perbaikan-perbaikan, ya seperti tahsiniyat itu kalau bupati karena sudah mobilnya dapat 5 tahun lalu diganti lagi yang baru dengan anggaran yang bermiliar-miliar dan lain sebagainya, itu yang tahsiniyat. Nah, itu harus dibedah, harus kita pikirkan bersama, apakah APBN, APBD kita itu sudah diperuntukkan berapa persen kepada pendidikan. Nah, oleh karena itu harus punya semangat di antara kita ini untuk terus berpikir bagaimana negara, pemerintah ini betul-betul bisa memikirkan rakyat. Dan ini salah satu ujung tombaknya adalah mahasiswa. Salah satu ujung tombaknya adalah perguruan tinggi. Kalau mahasiswa yang ada di perguruan tinggi ini ikut memikirkan, baik dengan tulisan, baik itu dengan media sosialnya, baik dengan FGD-nya, seminar, halaqah dan lain sebagainya, insya Allah negara ini selamat. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.